Baiklah, saya akan pimpin lagi untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, ada waktu yang khusus sebagai quality time bagi kami semua untuk bersekutu sebagai gereja tubuh Kristus, jemaat yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus, dan bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu dengan Allah Tritunggal, Tuhan yang kami muliakan. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur semua diberkati saudara-saudara kami dimanapun berada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi juga untuk iboto kami yang selalu setia bersama-sama dengan kita, Ibu Clara Borsimamora, yang sudah siap melalui live streaming Facebook kita. Terima kasih. Selamat pagi Toku ya. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus semuanya. Sekali lagi salam. Selamat pagi untuk kita. Saya kembali mengajak kita saudara-saudaraku dengan penuh konsentrasi untuk mendengarkan lanjutan dari apa yang sudah kita dengarkan kemarin tentang bagaimana kita saudara-saudaraku dilatih untuk membedakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau mencampur aduk atau mengaduk-aduk itu biasanya anak kecil juga bisa, ya. Tapi bagaimana membedakan, itu orang dewasa yang diberikan kemampuan untuk bisa membedakan. Amin. Dan ketika penglihatan kita dengan jelas, maka kita akan bisa membedakan. Dan kalau tidak jelas penglihatan kita, maka kita tidak akan bisa membedakan yang mana yang putih, yang mana yang merah, dan yang mana yang jalan yang lurus dan mana yang berbelok, ya, mana yang jalan yang rata dan mana jalan yang berlobang. Tidak bisa dibedakan dan tidak bisa dihindarkan. Hal-hal yang tidak diinginkan tidak bisa dihindarkan kalau kita tidak mempunyai penglihatan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kita mempelajari kitab Efesus ini, saudara akan mempunyai gambaran yang kuat mengenai apa itu gereja. Ya, gereja yang kudus, ya, persekutuan orang-orang kudus, ya, dan yang saat ini saudara-saudara dan saya ada di dalamnya. Amin. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini yang masih di segmen pendahuluan, di mana kita sudah mendengarkan kemarin tentang bagaimana membedakan, ya, gereja atau dalam Alkitab itu disebutkan jemaat. Tidak ada kata gereja di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Kalau di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris ada church, ya. Tapi di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, saya tidak tahu kenapa mereka tidak menuliskan gereja, ya. Tapi diterjemahkannya adalah jemaat. Nah, jemaat atau gereja yang dari asal kata eklesia, dan yang berarti sekelompok orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang atau masuk ke dalam terang, ya, terang Kristus tentunya. Nah, gereja yang sudah kita baca dari Alkitab, saudaraku, hanya dua saja, ya.
Jadi kalau di dunia ini ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu gereja, nama gereja yang bermacam-macam, organisasi yang dibuat oleh manusia. Tapi kalau di dalam Alkitab itu hanya dua saja gereja. Satu gereja kerajaan, yaitu kelompok orang percaya dari bangsa Israel. Dan yang kedua adalah gereja tubuh Kristus, kelompok orang percaya dari bangsa lain. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, hanya ada dua saja gereja di dalam Alkitab. Ya, yaitu yang pertama gereja kerajaan, yaitu kelompok orang-orang percaya dari bangsa Israel. Yang sebentar akan kita lihat bahwa di zaman Paulus mereka beribadah di sinagog-sinagog. Ya, sinagog adalah tempat ibadah orang-orang Yahudi. Ya, dan Bait Allah di Yerusalem adalah pusatnya, pusat gereja kerajaan, dipimpin oleh 12 rasul Petrus, Yohanes, Yakobus. Ya, jadi saudara harus memperhatikan ini dengan baik supaya jangan mencampur adukan ya gereja di dalam Alkitab. Yang kedua adalah gereja tubuh Kristus. Di zaman Rasul Paulus mereka beribadah di rumah-rumah jemaat. Ya, tidak ada gedung khusus di gereja di zaman Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, gereja tubuh Kristus itu beribadah di rumah-rumah jemaat. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita ini mempelajari kitab Efesus, apa hubungannya kita harus memahami tentang gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus, supaya kita bisa mempunyai suatu gambaran pandangan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, bahwa gereja Efesus itu bukan gereja Yahudi, ya, bukan gereja kerajaan, ya, tapi itu adalah gereja tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain yang beribadah di rumah-rumah jemaat, bukan beribadah di sinagog-sinagog. Ya, nah mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk melihat bahwa orang-orang Yahudi, baik yang tidak percaya maupun yang percaya, mereka beribadah di sinagog-sinagog. Di berbagai negara, di berbagai kota tempat tinggal mereka, mereka ya berkumpul di satu tempat, namanya tempat ibadah mereka adalah sinagog. Ya, mari kita lihat dari Kisah Para Rasul 14. Mari saudaraku, ya, kita lihat Alkitab kita, ya, karena sekali lagi ini adalah pelajaran yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Mari kita dengan lebih serius, ya. Saya berharap tidak ada yang ngantuk Bapak Ibu Saudara pada saat kita menggunakan waktu yang singkat ini, ya, untuk membaca Alkitab kita. Dari Kisah Para Rasul 14, mari saudaraku, kita lihat dari ayat 1, ya. Ya, ayat 1. Kisah Para Rasul 14, ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan demikian. Di Ikonium pun kedua rasul itu, maksudnya Paulus dan Barnabas, ya, itu konteksnya di atas di pasal 13, sesudah Rasul Paulus dan Barnabas ditetapkan untuk pergi, ya, melayani ke bangsa-bangsa lain setelah didoakan oleh jemaat dan juga para pelayan yang ada di Antioquia. Maka disebutkan Paulus dan Barnabas itu ya sebagai utusan Kristus, dan bisa juga mereka disebut sebagai rasul-rasul. Lanjut,
ayat 1 tadi. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Jadi rumah ibadat orang Yahudi itu disebut sinagog. Ya, kalau tidak salah ada juga di Surabaya rumah ibadat orang Yahudi yang disebut dengan sinagog, ya, di kota Surabaya. Nah, dikatakan di situ, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di awal pelayanan Rasul Paulus, karena Paulus itu sangat sayang mencintai bangsanya, maka Paulus sudah tahu bahwa kalau ada ibadah rumah ibadat orang Yahudi, sinagog namanya, sudah pasti ada orang-orang Yahudi di sana. Nah, karena itu dia pergi, ya, mengawali pemberitaan Injilnya. Tidak kemana-mana, dia pergi duluan ke sinagog. Kenapa? Sekali lagi, karena Paulus itu menginginkan orang Yahudi, orang Israel yang sudah menolak Mesias, yang sudah ditinggalkan sementara, ya, oleh Tuhan Allah karena program kerajaan yang ditujukan kepada mereka telah mereka tolak dengan menyalibkan Mesias. Tapi meskipun pemberitaan Injil sekarang disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, tapi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, masih tetap, ya, menginginkan seberapa banyak yang masih bisa dimenangkan untuk diselamatkan oleh Injil kasih karunia Allah. Orang-orang Yahudi itu masih tetap Paulus pergi ke pada mereka. Jadi Paulus pergi ke sinagog rumah ibadat orang Yahudi, dan puji Tuhan dikatakan di situ mereka yang mendengarkan pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan juga yang disampaikan oleh Barnabas, mereka menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya orang Yahudi yang percaya, tapi juga orang-orang Yunani. Nah, setelah mereka ini menjadi percaya, saudaraku, mereka bukan beribadah di sinagog-sinagog lagi, tapi mereka berkumpul, ya, di rumah jemaat sebagai, ya, tubuh Kristus, sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, berita tentang salib Kristus, ya, mereka memisahkan diri dari orang-orang Yahudi yang lain, dan mereka bukan beribadah lagi di sinagog-sinagog, tapi para pengikut Paulus, orang-orang percaya yang diselamatkan oleh pemberitaan Rasul Paulus, memisahkan diri, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, memisahkan diri dari orang-orang Yahudi. Nah, Saudara, mari kita lihat di dalam pasal berikutnya, ya, pasal 15 ayatnya yang ke-21. Ya, pasal 15 ayatnya yang ke-21. Ya, saya akan membacakan dari ayatnya. Ini tentu saja, saudara-saudara, kita tahu bahwa kisah para rasul 15 ini adalah kisah persidangan para rasul ketika Rasul Paulus harus menjelaskan kepada rasul-rasul di Yerusalem tentang tugas yang Tuhan percayakan memberitakan Injil kasih karunia Allah kepadanya untuk disampaikan ke bangsa-bangsa lain, dan supaya para rasul Kristus, ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka tetap tinggal di Yerusalem. Ya, mereka, ya, tidak seperti yang yang diajarkan oleh banyak orang yang mempercayai bahwa
12 rasul Yesus Kristus itu pergi melayani ke bangsa-bangsa lain. Tapi dengan Kisah Para Rasul 15 bisa kita membuktikan bahwa mereka 12 murid Yesus ya tetap tinggal di Yerusalem untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada orang-orang Yahudi saja. Nah, saudara, kita lihat di ayatnya yang ke 20, langsung kita lihat di ayat 20, ayat 19 saya baca demikian pernyataan daripada Yakobus ya. Pernyataan Yakobus dikatakan, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi ini adalah merupakan pernyataan dari Yakobus sebagai rasul atau sebagai pengajar untuk jemaat orang Kristen Yahudi. Mereka tetap hidup di bawah hukum Taurat. Ya, tetapi kita tahu bahwa Rasul Paulus sebagai pemberita kebenaran bagi kita bangsa-bangsa lain telah menuliskan kemudian kepada jemaat-jemaat tubuh Kristus di bangsa lain bahwa tidak ada makanan yang haram, semuanya halal asal diterima dengan penuh ucapan syukur. Itu hal yang sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, di sinagog-sinagog. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hukum Taurat itu dibacakan di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, tidak mungkin ya jemaat tubuh Kristus yang dilayani oleh Rasul Paulus tetap berada di sana. Karena apa? Karena Rasul Paulus mengajar bahwa bangsa lain tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Jelas Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi karena bangsa-bangsa lain itu tidak hidup di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia, jadi tidak mungkin orang-orang percaya yang diselamatkan melalui pemberitaan Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus masih tetap bergabung dengan orang-orang Yahudi beribadah di sinagog. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, karena itu akan menjadi bertentangan. Tapi yang benar adalah orang-orang percaya yang diselamatkan dari bangsa lain melalui pemberitaan Injil yang disampaikan Rasul Paulus, mereka memisahkan diri. Mereka tidak bergabung dengan orang-orang Yahudi, ya, sekalipun orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang percaya. Kalau mereka adalah orang-orang Yahudi seperti yang kita sudah baca kemarin di kitab Wahyu, ya, orang-orang Yahudi yang masuk dalam program kerajaan Allah, kerajaan surga, ya, mereka tetap beribadah di sinagog-sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lagi di masih di Kisah Para Rasul ayat pasal 17. Kita lihat lagi, lanjut ke pasal 17. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, ya, Kisah Para Rasul 17 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 2. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu, 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Untuk apa?
Rasul Paulus masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi? Supaya dia bergabung dengan orang Yahudi di sana selamanya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Paulus pergi ke rumah ibadat orang Yahudi bukannya supaya beribadah dia di sana, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tapi dia memberitakan Injil di sana, ya, kepada orang-orang Yahudi, supaya orang-orang Yahudi itu tahu bahwa Yesus telah mati, mengampuni segala dosa satu kali untuk selama-lamanya, bahwa kita telah dikuduskan oleh darahnya satu kali untuk selama-lamanya, bahwa kita sekarang bukan orang-orang berdosa lagi, tapi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi di sinagog-sinagog tempat ibadah orang-orang Yahudi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemanapun Rasul Paulus pergi, ya, tujuan dia adalah bagaimana supaya Injil kasih karunia Allah diperdengarkan. Bukan untuk menjadi betah tinggal di sana, menjadi betah beribadah di sana, Bapak Ibu Saudara. Tapi Rasul Paulus itu adalah ingin supaya mereka semuanya, ya, dibawa kepada kebenaran kasih karunia Allah dan hidup sebagai tubuh Kristus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana, ya, orang-orang percaya yang dilayani oleh Rasul Paulus, gereja, ya, jemaat atau kelompok orang-orang kudus yang dimenangkan melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan tim pelayanannya. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat mereka mempunyai tempat ibadah sendiri. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 16. 1 Korintus 16, ya, kitab Korintus adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat kudus di bangsa lain, ya, di jemaat Korintus, ya. Kita lihat 1 Korintus 16. Saya akan membacakan untuk kita. Saudaraku, 1 Korintus pasal 16. Saya membaca di ayatnya yang ke-19. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-19. Di manakah orang-orang kudusnya Tuhan yang diselamatkan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan tim pelayanannya? Di manakah mereka berada, Bapak Ibu Saudara? Di gedung-gedung gereja, ya, Bapak Ibu Saudara, apakah di gedung-gedung gereja yang seperti di zaman sekarang ini mereka beribadah? Bapak Ibu Saudara, bagaimana bayangan kita untuk melihat orang-orang kudus beribadah, jemaat Roma, jemaat Korintus, ya, jemaat Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan sebagainya? Di mana mereka beribadah, Bapak Ibu Saudara? Di mana mereka berkumpul? Ya, kita lihat di 1 Korintus 16 ayat 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priskila, dan jemaat di rumah mereka. Amin. Jemaat di sini gereja, eklesia. Kata jemaat di sini adalah eklesia, gereja, ya, ya. Dan sekali lagi dikatakan apa? Jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat di sini Paulus pun, ya, tahu persis dan juga sudah mendirikan gereja tubuh Kristus yang beribadah di mana? Yang beribadah di rumah mereka, ya, di rumah jemaat, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lagi di Kolose pasalnya yang keempat. Mari saudaraku, kita buka kitab Kolose. Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-15. Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-15. Ya. Sudah Bapak Ibu Saudara? Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-15. Jemaat Kolose
meskipun bukan Paulus yang mendirikan, yang merintis jemaat Kolose, Bapak Ibu Saudara, jemaat kudusnya Tuhan. Ya, kalau kita baca di ayatnya yang pertama di Kolose pasal 1, dikatakan di situ apa? Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Amin. Jemaat-jemaat kudus yang dilayani oleh Rasul Paulus di tentunya saya katakan tadi bahwa bukan Rasul Paulus yang mendirikan pertama kali atau yang merintis jemaat Kolose, tapi mereka adalah orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain yang dimulai pelayanannya oleh teman-teman sepelayanan, tim sepelayanan daripada Rasul Paulus, ya, Epaphroditus, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, di mana mereka berkumpul beribadah? Ya, di Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-15, kita baca di situ, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Amin. Jemaat di sini adalah gereja. Kata jemaat di situ adalah eklesia, gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka beribadah di mana? Saudaraku, di gedung-gedung yang besar mereka beribadah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka beribadah di rumah-rumah jemaat. Mereka memisahkan diri dari tempat ibadah sinagog-sinagog orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi yang percaya kepada pemberitaan Injil yang disampaikan Rasul Paulus, mereka memisahkan diri dan mereka beribadah di rumah-rumah jemaat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, satu lagi. Kita baca ya di kitab Filemon. Kitab Filemon adalah surat Rasul Paulus yang terakhir. Ya, kitab Filemon adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dari 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kitab Filemon, ya, kita lihat adalah kitab yang ke-13. Ya, kitab Filemon pasal 1 ayatnya yang kedua. Baik, saudara, kita baca dari ayat 1. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Ayat 2. Dan kepada Apia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Amin. Saudaraku, kepada gereja di rumahmu, di rumah Filemon. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena gereja itu bukan gedung. Jemaat atau gereja itu bukan gedung, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan batu-batu yang disusun menjadi sebuah gedung. Ya, adalah gereja. Juga bukan organisasi. Ya, adalah yang disebut gereja di dalam Alkitab. Organisasi itu adalah ya tempat pengaturan di mana supaya perkumpulan itu bisa melakukan pelayanan secara teratur, maka dibuatlah organisasi yang namanya gereja. Tapi gereja di dalam Alkitab itu bukan gedung, bukan juga organisasi. Gereja itu adalah orang-orangnya yang berkumpul, ya, sebagai orang kudus, sebagai orang beriman, orang-orang yang telah diselamatkan. Mereka melakukan penyembahan pujian kepada Tuhan Yesus melalui kekuatan Roh Kudus. Mereka semua, saudaraku, saling melayani satu dengan yang lain, dan itu tidak ada dikatakan di Alkitab ditentukan oleh sebuah gedung, Bapak Ibu Saudara. Tapi gereja adalah orang-orang, adalah persekutuan orang-orang kudus, tempat orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Injil kasih karunia Allah, dan mereka berkumpul sebagai umat Tuhan yang kudus untuk saling melayani
saling membangun, belajar firman Tuhan, datang kepada pengetahuan akan kebenaran, dan mereka diutus untuk memberitakan Injil ke berbagai daerah di tempat yang berbeda-beda. Dan setiap orang yang percaya dan yang telah diselamatkan, mereka berkumpul di satu rumah untuk melakukan peribadahan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah di zaman sekarang ini salah mempunyai tempat ibadah atau gedung tempat beribadah, gedung gereja, Bapak Ibu Saudara? Tidak salah. Ya, siapa yang mengatakan itu salah, Bapak Ibu Saudara? Ya, tentu kita mempunyai kerinduan supaya mempunyai tempat ibadah yang bisa membuat kita nyaman dan bisa tenang beribadah dan bisa kita konsentrasi untuk melakukan peribadahan, puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saudaraku, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita adalah bahwa gereja tubuh Kristus adalah orang-orang, kumpulan dari orang-orang percaya, orang-orang kudus yang telah mengalami keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, dan kita semua adalah anggota-anggota tubuhnya, dan kita beribadah bersama-sama orang-orang kudus di mana saja, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan tempat itu yang menentukan, tapi orang-orangnya lah yang diperhitungkan oleh Allah. Amin. Ketika Tuhan Yesus datang nanti di awan-awan menjemput gerejanya, apa yang dijemput, Bapak Ibu Saudara? Gedungnya. Gedungnya kah yang dibawa ke surga? Tidak, orang-orangnya yang dijemput dan dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam surga. Karena orang-orang yang berkumpul itulah, orang-orang yang percaya itulah yang disebut dengan gereja, eklesia, ya, orang-orang kudus yang berkumpul memuji-muji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Maka, saudaraku, mari kita terus memberitakan Injil kasih karunia Allah, supaya dimanapun kita berada, ya, di sana ada tempat berkumpul orang-orang percaya, dan ya, bukanlah gedung yang menentukan, tapi orang-orangnya yang diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur. Pada pagi hari ini, kami kembali diingatkan lagi oleh firman Tuhan, bahwa kami bersyukur yang kami pikirkan adalah sama seperti yang Tuhan pikirkan, bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Kristus. Dan setiap orang yang percaya, yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, akan berkumpul di dalam satu tempat, di mana saja, sebagai wujud daripada gereja yang kelihatan, yang visible church, yang saat ini Tuhan selamatkan untuk berkumpul bersama-sama sehati sepikir untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan setiap pengetahuan akan kebenaran serta memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada berbagai tempat, kepada berbagai kelompok, dan dengan berani kami harus menyampaikannya karena kami percaya nama Tuhan dipermuliakan, dan selagi ada kesempatan Tuhan memberikan kami kekuatan untuk bersama-sama satu hati satu pikiran untuk memberitakan kabar baik tentang salib Kristus, darah Kristus, dan pengorbanan-Mu yang menjadi perwujudan kasih yang sempurna untuk menjadi jalan keselamatan bagi semua saudara-saudara kami, bagi semua orang yang kami jumpai dimanapun mereka kami temukan. Kami menyaksikan bahwa darah Kristus telah mengampuni segala dosa mereka, dan mereka pasti diselamatkan, setiap orang yang percaya, satu kali untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita jumpa besok pagi lagi. Salam semuanya.